karena Islam itu mengajarkan tidak menyulitkan kepada umatnya, maka oleh ulama-ulama dirangkum menjadi 25 nabi dan rasul. Dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sekian Nurtegar dan rekan saya Nurul Huda. Ya, seperti biasa, hal-hal yang sebelumnya kita lakukan, kita di sini akan sharing, berbagi pengalaman, pengetahuan, dan berbagi ilmu tentunya. Kita Sambil ngopi. Jangan lupa membeli Lupi. Lupi. Oh, Lupi. Apa Lupi itu? Lumpia crispy. Baik. Nah, mungkin di video kali ini kita akan membahas tentang mengimani Nabi dan Rasul. Mengimani Nabi dan Rasul. Ya. Nah, soal mengimani ya bro, saya sedikit bingung dan sedikit kurang paham. Apa itu mengimani Nabi dan Rasul? Sebelum kita membahas masalah mengimani Nabi dan Rasul, Ya. kita juga harus tahu apa yang dimaksud dengan iman. Iya, karena sebelum kita mengimani, kita harus tahu dulu tentang iman. Iya. Ya, itu apa? Jadi iman itu antasdiqu bil qalbi wa takriru bil lisan wa tuf'alu bil hal. Iya. Maksud dari iman itu yaitu membenarkan sepenuh hati dengan hati, kemudian diucapkan oleh lisan, lalu dilakukan oleh perbuatan. Itu pengertian dari iman. Maka bila digabung, mengimani iman kepada Nabi dan Rasul yaitu meyakini sepenuh hati, diucapkan oleh lisan, dilakukan oleh perbuatan tanpa terkecuali, yakin seyakin-yakinnya. Itu maksud dari mengimani Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul ini, mengimani Nabi dan Rasul ini ya, maksudnya itu salah satu bagian rukun iman. Karena ada kalimat mengimani. Rukun iman yang keberapa? Yang keberapa? Yang pertama, Iman kepada Allah itu. dua, Malaikat. iman kepada Malaikat. yang ketiga, Iman kepada kitab. yang keempat, Iman kepada Rasul. yang kelima, Iman kepada hari akhir. yang keenam. Qada dan qadar. Oke, Apakah saya betul? betul. Nah, berarti mengimani Nabi dan Rasul ini bagian dari rukun Iman. yang ke Yang keempat. empat. Sorry yang keempat ya. Biasa manusia. Iya, manusia. Insan makhluk ketawanisya. Iya. Tidak luput dari lupa dan kesalahan. Salah terus bukan setan, benar terus bukan Malaikat. Baik, itu adalah tentang mengimani ya. Mengimani maksud dari ya, mengimani. maksud dari mengimani. Berarti kalau kita mengimani Nabi dan Rasul itu tanpa ada terkecuali, kita harus yakin-yakinnya Ya, gitu. karena itu bagian dari Iman, rukun ya, iman. rukun iman. Ya. Baik. Tadi mengimani ya. Lalu saya juga bingung. Perbedaan Nabi dan Rasul itu apa? Nah, baik. Jadi setelah kita mengetahui pengertian mengimani Nabi dan Rasul, Ya. kemudian kita membahas Nabi dan Rasul. Ya. Karena saya bingung gitu. Apakah Nabi dan Rasul itu sama namun beda nama atau emang berbeda? Jabatan atau misalkan tingkatnya gitu Ya, gitu. Anda bingung, saya lebih bingung lagi. Anda banyak tanya. Kita sharing aja Ya, lah ya. ya kan saya pengen tahu gitu seperti apa, mungkin Anda bisa menjawabnya. Insya Allah, saya juga nggak tahu, cuma kita kan belajar, Ya. saya sharing di sini. Jadi saling belajar untuk sama-sama mengetahui. Ya. Dulu sewaktu saya masih sekolah, Ya. pernah saya tanyakan, Pak, apakah perbedaan Nabi dan Rasul, apakah itu sama atau bagaimana? Ya. Pertanyaan saya pernah saya utarakan kepada guru saya waktu saya masih sekolah. Jawaban beliau
simpel. Ya. Kata beliau, nabi itu belum tentu rasul. Rasul pasti nabi. Saya bingung, masih bingung di situ. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, nabi itu orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan mukjizat untuk dirinya sendiri, bukan untuk umatnya. Tidak disebarkan untuk umatnya dan tidak berkewajiban untuk disebarkan ke umatnya, itu nabi. Sedangkan rasul, manusia yang dipilih oleh Allah, makhluk yang dipilih oleh Allah, dia mendapatkan mukjizat untuk dirinya sendiri dan umat. Itu perbedaannya di situ. Perbedaan nabi dan rasul seperti ini. Iya. Baik. Apakah Allah ngasih tugas-tugas kepada para nabi dan rasul? Ya, memberi tugas. Lalu apa tugas-tugasnya para nabi dan rasul? Baik. Jadi tugas para nabi dan rasul ya, yang pernah saya pelajari itu ada 5 waktu masih sekolah dulu. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maksud mentauhidkan di sini yaitu bahwasannya Rasul memiliki tugas menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aspek. Rasul memiliki tugas menegaskan tentang kepercayaan manusia yang benar, yaitu hanya mengabdi, menghamba, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya mengesahkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maksudnya ya, para rasul memiliki tugas menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan menjelaskan agama yang diturunkan kepada manusia. Itu ya, menyampaikan syariat. Nah, untuk rasul, nabi kan tidak berkewajiban. Kemudian yang ketiga, membawa kabar gembira dan peringatan. Nah, bahwasannya Rasulullah SAW atau Rasul Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dan peringatan kepada umatnya. Kabar gembira dan peringatan ditujukan untuk mengajak manusia agar memiliki moral yang baik, akhlak mulia, dan hidup beradab. Itu yang ketiga. Yang keempat, menerjemahkan pesan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya para rasul menerjemahkan pesan-pesan Allah sehingga ajaran itu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Pesan tersebut dirumuskan ya, dalam bentuk aturan yang menjadi pedoman bagi manusia. Itu yang keempat. Yang terakhir, menjadi teladan bagi manusia. Para rasul Allah Subhanahu wa taala terpelihara dari segala macam keburukan dan dosa. Karena para rasul dianugerahi dengan sifat-sifat mulia sehingga menjadi teladan bagi umat. Itu tugas-tugas para rasul. Jadi itu tugas-tugas para rasul. Jadi kebanyakan tugas-tugas itu ada di rasul. Iya. Karena nabi juga, nabi dan rasul kan kembali lagi kepada pengertian. Iya. Yang saya sudah jelaskan. Bahwasannya nabi itu pilihan Allah, makhluk yang dipilih oleh Allah, kemudian dia mendapatkan mukjizat dan tidak untuk umatnya, untuk dirinya sendiri. Karena tidak berkewajiban, sedangkan rasul itu berkewajiban. iya, itu aja bedanya. Makanya jawaban singkat guru saya itu gitu, nabi itu belum tentu rasul. Rasul pasti Nabi. Gitu. Makanya disatuin kalimatnya nabi dan rasul gitu. Karena itu tidak beda jauh gitu. Iya, sehingga Masih bisa dibilang masih sama.
Iya. namun Namun berbeda tugas, Iya, gitu. berbeda tugas. Karena seperti ini, di dalam kitab Duratun Nafi'ah, bila tidak salah, kitab fikih mukadimah awal-awal yang dulu pernah saya kaji, bahwasanya kita hanya berkewajiban mengetahui Nabi dan Rasul itu berjumlah 25 kan. Dari Nabi Adam alaihissalam diawali oleh beliau Nabiullah Adam alaihissalam dan diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi di dalam kitab Duratun Nafi'ah itu bahwasannya yang kita wajib ketahui jumlah para nabi dan rasul itu kan 25 oleh para ulama ya, mutakalimin, bahwasannya nabi dan rasul itu berjumlah 25, diawali oleh Nabiullah Adam alaihissalam dan diakhiri oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam kitab Riyadul Badi'ah yang pernah saya kaji dulu waktu saya masih sekolah, itu halaman pertama yang mukadimah, kata pengantar kalau bahasa sekarang itu dijelaskan bahwasannya jumlah nabi itu terdapat 313, sedangkan jumlah para rasul itu ada 1400. Jadi lebih banyak rasul. Iya, nah disitulah karena Islam itu mengajarkan tidak menyulitkan kepada umatnya, maka oleh ulama-ulama dirangkum menjadi 25 nabi dan rasul, dan itu pun pasti banyak yang belum hafal. Iya. Padahal 25. Termasuk saya juga yang awam belum tentu hafal semuanya. Ya sama. Ya saya juga nggak hafal. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin saya tidak hafal semua. Seperti itu, singkat ceritanya seperti itu. Baik, itu adalah tentang bagaimana kita mengimani Nabi dan Rasul. Dan tadi sedikit kita jelaskan pengertiannya bagaimana kita cara mengimani antara Nabi dan Rasul tersebut. Baik, cukup kita akhiri saja untuk video kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami mohon maaf karena kami juga masih tahap belajar juga, sama-sama belajar, kita sharing ya, daripada ngobrol ngalor ngidul kemana-mana. Lebih baik kita ngobrol yang lebih bermanfaat. Mudah-mudahan ya yang kami sharingkan pada hari ini, session kali ini yaitu dapat mengambil manfaat. Mungkin itu saja dari kami. Saya Nurul Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.